Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan yang baik ini, semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah yang merupakan kiriman dari salah satu subscriber kami yang, waduh namanya nggak mau disebutin ya, minta dirahasiakan, tapi berasal dari kota Manado, Sulawesi Utara. Wah, di channel Ilo Ekstrim ini baru pertama kali nih kita bawakan kisah dari Sulawesi Utara ya, dan yang pastinya seru banget. Tapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Misteri ilmu hitam milik keluarga Lisa. Perkenalkan, namaku Helen. Aku tinggal di salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Dumoga, Sulawesi Utara. Desaku ini cukup terpencil dan kota terdekat dari desaku berjarak kurang lebih sekitar 1 kilometer. Ketika mulai memasuki desaku, terdapat sebuah gereja yang menjadi pintu gerbang untuk masuk ke desaku. Dari gereja, sekitar 20 meter terdapat sebuah area pekuburan milik keluarga besar ayahku. Ya, perlu diketahui, penghuni di desaku ini mayoritas beragama Kristen dan juga terdapat 4 buah bangunan gereja di sana. Kisahku ini bermula ketika aku masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan, tepatnya kelas 2. Kala itu, liburan sekolah baru saja usai dan aku baru saja pulang dari rumah kerabat yang ada di desa sebelah. Di dalam perjalanan, saat aku baru mulai memasuki jalanan di desaku, terlihat seorang lelaki yang tak pernah aku kenal sebelumnya. Dirinya nampak terus memperhatikanku dengan seksama. Mendapati hal itu, aku pun merasa risih. Jujur saja, sebelumnya aku tidak pernah diperlakukan seperti itu. Di hari berikutnya, ketika aku sedang pulang sekolah, lagi-lagi pria yang sama nampak menungguku di sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Dia nampak melemparkan senyuman padaku, namun aku tidak menanggapinya kembali. Di sini aku merasa risih atas perlakuannya padaku. Dan di keesokan harinya, sosok pria tersebut masih nampak setia menungguiku ketika aku pulang dari sekolah. Namun, kali ini nampaknya dirinya berniat untuk menghampiriku. Itu terlihat dari gelagatnya yang ingin mengambil ancang-ancang untuk mendekatiku. "Hai, nama kamu siapa?" tanya pria itu. "Helen," ucapku singkat. "Oh, perkenalkan, namaku Yosep," ucap pria itu. Di situ akhirnya aku pun mengetahui jika pria yang suka menungguku itu bernama Yosep. Jujur saja, aku merasa tak nyaman mengobrol lama-lama dengan lelaki yang tak ku kenal. Akhirnya, dengan isyarat tubuhku, aku pun pamit untuk pulang. Di situ kulihat, nampak wajah Yosep terlihat berbinar-binar. Ya, sepertinya dirinya memiliki kepuasan tersendiri ketika sudah mengetahui namaku. Namun saat itu, aku tidak menanggapinya. Aku tidak memiliki getaran perasaan sedikit pun pada Yosep. Bisa dibilang, dirinya bukanlah tipeku. Lagi pula, umur kami terpaut cukup jauh. Namun yang tidak kusangka-sangka adalah ternyata tekad Yosep untuk terus mendekatiku sangat-sangat besar. Itu terbukti di keesokan harinya, Yosep terlihat menungguku pulang di gerbang depan sekolahku. Di situ aku sempat dikejutkan atas kehadirannya. Saat itu, Yosep pun langsung menghampiriku dan berkata, "Hai Helen, boleh aku mengantarmu pulang?" Mendengar kata-kata itu, aku pun tak menjawab dan hanya menganggukkan kepalaku. Entah, aku seperti nampak tak kuasa menolak ajakannya untuk mengantarkan aku pulang. Di sepanjang perjalanan pulang,
Yosef nampak bersemangat, menanyakan segalanya tentangku, sedangkan aku hanya menjawab sekenanya wajar saja, karena diriku memang belum pernah mengobrol secara intens dengan laki-laki sebelumnya. Hingga tanpa terasa, kami pun kini telah sampai di rumah. Begitu juga di hari berikutnya, dirinya masih nampak kembali menungguiku. Jujur saja, sebenarnya hal itu membuatku risih, namun di satu sisi, seperti tak ada penolakan dari dalam diriku. Saat itu Yosef mengajakku untuk mampir di tukang bakso. Ya, ia berencana mengajakku untuk makan bakso sebelum pulang ke rumah. "Helen, kita nanti makan bakso dulu ya. Kamu mau kan?" tanya Yosef. Mendengarkan itu aku sedikit takut. Ya, karena sebelumnya aku memang belum pernah makan berduaan dengan seorang laki-laki. Tapi sekali lagi, entah, saat itu aku hanya bisa menuruti ajakannya. Setelah selesai menyantap bakso, Yosef pun kembali berkata, Helen, aku ingin menyampaikan sesuatu." "Menyampaikan apa, Kak?" tanyaku. Aku ingin menjadi pacarmu," ucap Yosef. Mendengar perkataannya itu, aku pun terkejut, bingung harus bagaimana menanggapinya. Namun karena merasa tak enak hati kepada Yosef atas perjuangan dan kebaikannya, aku pun menerimanya. Ya, akhirnya kami berdua pun resmi menjadi sepasang kekasih. Walaupun jauh di lubuk hatiku, aku sebenarnya tidak mencintai Yosef. Kupikir memang ada yang aneh dengan hubungan kami. Walaupun aku tidak mencintainya, namun aku seperti tidak pernah mencoba menghindar. Semua perkataannya pun selalu saja aku turuti, tak pernah terbantah sekalipun. Di tengah-tengah hubungan kami, ternyata ayahku sudah mengetahuinya dan responnya sungguh-sungguh tak baik. "Helen, Bapak ingin bicara sama kamu," panggil ayahku saat itu. "Ya Pak, ada apa?" tanyaku. "Bapak dengar-dengar kamu pacaran sama Yosef. Apa itu benar?" tanya ayahku. Mendengar pertanyaan itu aku pun sempat terkejut. Aku belum siap memberitahukan ayahku jika aku sudah memiliki seorang pacar. "Helen, asal kamu tahu, Bapak tahu betul Yosef itu pria macam apa. Bapak tidak ingin nanti kamu kenapa-napa. Sekarang Bapak ingin kamu memutuskan hubunganmu dengannya," ucap Bapak dengan nada sedikit emosi. Mendengar perkataan ayah, aku hanya terdiam. Tak sedikit pun aku merespon ucapannya. Anehnya aku seperti sedih. Ya, aku seperti tak ingin mengakhiri hubunganku dengan Yosef, padahal aku tidak mencintainya. Keesokan harinya, aku pun langsung menyampaikan pesan ayahku kepada Yosef. Lalu ia pun berkata, "Apa benar Bapakmu tidak menyukai hubungan kita, Len?" "Iya Kak, Bapak ingin kita mengakhiri hubungan kita," ucapku. "Kakak sangat mencintaimu. Kakak ingin hidup bersamamu selamanya. Apa kamu mau memperjuangkan hubungan kita berdua?" tanya Yosef padaku. Mendapati pertanyaan dari Yosef, aku pun hanya menganggukkan kepala, dan Yosef pun berencana untuk mengajakku pergi dari rumah. Keesokan harinya, kami pun janjian untuk bertemu di depan gereja dan langsung pergi menuju ke tempat kerabat Yosef yang terletak di kota lain. Akan tetapi, baru 3 hari sejak pelarianku dari rumah, ayahku berhasil menemukanku dan Yosef. Saat itu, ayah yang ditemani oleh para kerabatku pun langsung menyidang Yosef dan langsung membawanya ke kantor polisi dengan alasan menculik anak yang masih di bawah umur. Dengan perdebatan panjang dan pembicaraan yang alot antara keluargaku dan keluarga Yosef, akhirnya ayahku menarik laporannya. Ayah tak sampai hati untuk memenjarakan Yosef karena mengenal baik orang tuanya. Akhirnya Yosef pun bebas dari segala tuntutan yang sudah ayahku laporkan. Dan semenjak kejadian tersebut, ayah melarangku untuk bertemu dengan Yosef. Malahan pernah aku sempat dipindahkan ke kota lain untuk tinggal bersama kerabatku. Namun di situ aku seperti orang linglung dan sering melamun. Entahlah, saat itu bayangan wajah Yosef selalu saja hadir di dalam pikiranku. Melihat keadaanku yang kini cukup memprihatinkan, ayah pun seperti tak tega. "Helen, kamu kenapa? Kok kamu sekarang sering melamun?" "Helen, gak apa-apa," jawabku pelan. Jujur saja, saat itu selain sering melamun, selera makanku juga jauh berkurang. Akibatnya, tubuhku pun semakin terlihat kurus dan wajahku menjadi pucat, tak lagi seceria dulu.
Maafkan Bapak ya, Len. Bapak terpaksa membuat seperti ini karena Bapak tidak ingin kamu terpengaruh oleh Yosef. Karena yang Bapak tahu, dia itu pria yang tidak baik, sering bermain dengan banyak perempuan, sering mabuk-mabukan, berjudi. Pokoknya buruk sekali perangainya. Jelas ayahku panjang lebar, namun sepertinya semua penjelasan dari ayahku tidak merubah keadaanku saat itu. Aku masih saja terus memikirkan sosok Yosef dan malahan kondisi tubuhku menjadi semakin memburuk. Akhirnya ayahku tak kuasa melihat itu semua. Ia pun langsung mengizinkanku untuk bisa bertemu kembali dengan Yosef. Tapi ayahku memberikan beberapa persyaratan kepada Yosef, yang mana intinya Yosef harus merubah kebiasaan buruknya yang dulu, dan Yosef pun di sini menyanggupinya. Dan sejak saat itu Yosef pun berubah total. Ya, dirinya tak pernah lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya yang dulu. Perlakuannya kepada keluargaku pun sangat baik. Yosef seringkali berkunjung ke rumahku dengan membawa makanan kesukaan orang tuaku. Selain itu tak jarang juga ayah selalu dibawakannya rokok kesukaannya. Alhasil pandangan ayahku kepada Yosef langsung berubah dan kini hubungan mereka menjadi sangat baik. Saat itu Yosef mengutarakan niatannya, yaitu jika aku telah lulus sekolah maka Yosef ingin segera untuk menikahiku. Mendengar itu semua kedua orang tuaku pun tak keberatan karena mereka pikir saat ini Yosef telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Singkat cerita, setelah lulus sekolah, Yosef pun segera melamarku. Jujur saja, sebenarnya hingga saat itu aku masih belum menemukan rasa cinta pada diri Yosef. Namun di lain sisi, aku juga tidak ingin kehilangan dirinya. Walaupun begitu, pernikahanku dengan Yosef tetap terlaksana. Setelah berkas-berkas persyaratan pernikahan selesai, akhirnya kami pun melangsungkan pernikahan. Saat itu, pesta pernikahanku digelar cukup meriah. Karena kebetulan, Yosef memang berasal dari keluarga yang berada, sehingga sanggup untuk mengadakan pesta pernikahan yang cukup meriah. Kala itu, keluarga besar dari kedua mempelai berkumpul, dan salah satunya adalah Lisa, sepupu jauh dari ayahku. Sebenarnya tempat tinggal Lisa ini tidak jauh dari kediamanku, namun selama ini dirinya memang selalu menutup diri dari kehidupan luar. Menurut kabar yang kudengar, Lisa bukanlah wanita biasa. Dirinya dikabarkan menganut suatu ilmu hitam yang mana didapatkan dari ibunya. Tapi aku tidak ambil pusing mengenai kehadiran Lisa, karena hari ini adalah hari pernikahanku. Setelah semua acara selesai, kini aku berstatus resmi sebagai istri Yosef. Dirinya pun langsung memboyongku untuk pindah dan tinggal di rumah yang telah diberikan oleh orang tuanya. Letaknya masih di sekitaran kampungku dan jaraknya juga tidak begitu jauh dari rumah kedua orang tuaku. Setelah 3 hari menikah, ayahku pun sempat berkunjung dan mengobrol denganku. Helen, sekarang kamu sudah menjadi istri orang. Kamu harus berubah, harus bisa lebih dewasa, dan harus diingat, selain orang tua, ada juga suamimu yang harus kamu patuhi. Pesan ayah padaku. Ya Pak, Helen akan berusaha menjadi istri yang baik. Doakan Helen ya Pak. Semoga Helen dan Kak Yosef bisa menjadi keluarga yang bahagia, ucapku pada ayahku. Itu sudah pasti, Len. Semua orang tua pasti selalu mendoakan anaknya. Iya Pak, waktu di pernikahan Helen melihat Lisa. Tumben dia datang. Biasanya kalau ada setiap acara, dia tidak pernah muncul di keluarga kita, ungkapku. Oh iya, Bapak juga lihat Lisa datang, timpal ayah. Pak, apa benar Lisa itu menganut ilmu hitam? Tanyaku. Ya, itu semua benar. Dia menuruni itu dari ibunya. Memangnya ilmu apa yang dianutnya Pak? Tanyaku lagi. Orang-orang di kampung kita menyebut itu ilmu pok-pok, di mana badan dan lehernya bisa terpisah. Tapi untuk detailnya juga Bapak kurang tahu. Yang pasti ilmu itu sangat mengerikan, jelas ayahku. Mengerikan sekali ya Pak. Padahal kan pendeta juga sudah sering mengajak orang-orang kampung untuk berbuat kebaikan, timpaku. Ya, walaupun di kampung kita semuanya taat beribadah, tapi masih saja ada sebagian yang menganut aliran ilmu hitam. Ya termasuk sepupu kamu itu Lisa, ucap ayah. Apakah keluarga kita tidak pernah mencegahnya Pak? Dari dulu hingga sekarang, keluarga Lisa itu sangat pintar menyimpan rahasianya.
Baik dari pihak keluarga maupun warga kampung sangat sulit untuk membuktikan kejahatannya. Ya, sekarang kita ini hanya bisa waspada jika bertemu dengan keluarga Lisa, ungkap ayahku. Begitulah penuturan dari ayah mengenai Lisa dan keluarganya. Setelah pembicaraan tersebut, ayah pun lalu pulang dan berpesan padaku agar menjaga diri terutama saat berhubungan dengan Lisa. Ya, mengingat saat ini rumah baruku berdekatan dengan rumah Lisa. Dan benar saja, beberapa hari kemudian Lisa pun datang berkunjung ke rumahku. Hei Helen, bagaimana? Rasanya jadi pengantin baru. Apa semuanya lancar? Sapa Lisa saat itu. Puji Tuhan, semuanya lancar, jawabku. Yosep kemana? Suamimu? Tanya Lisa. Kak Yosep sedang keluar, Kak. Kebetulan dia ada urusan. Begitu ya? Oh iya, ini aku bawakan bubur Manado buat kamu dan suamimu. Dimakan ya. Ini bubur Manado terenak di kampung kita. Kebetulan bubur ini adalah bubur langgananku. Tadi pas aku beli, aku langsung teringat sama kamu, ungkap Lisa. Makasih ya Kak Lisa, jadi merepotkan. Oh enggak kok, kita itu kan saudara. Ya sudah seharusnya memang seperti ini. Oh ya, maaf aku tidak bisa lama-lama karena masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Aku pamit pulang ya Len. Sampaikan salamku untuk suamimu, ucap Lisa. Setelah Lisa pulang, aku pun langsung membuang bubur Manado pemberiannya karena aku teringat akan latar belakang Lisa yang katanya menganut sebuah ilmu hitam. Di situ aku takut jika dirinya berniat buruk pada keluargaku. Namun ternyata Lisa tak hanya sekali mengunjungiku. Ya, dirinya hampir di setiap hari memberikan aku bubur Manado. Dan aku pun juga langsung membuangnya setiap menerima bubur pemberian Lisa. Akibatnya, suamiku pun sempat mempertanyakan perbuatanku tersebut. Loh, kenapa kamu buang buburnya? Memang ada apa sebenarnya? Tanya Yosep. Akhirnya aku pun menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada Yosep. Di situ dirinya sempat terkejut kala mengetahui siapa sosok Lisa sebenarnya. Dan sejak saat itu, baik aku maupun Yosep suamiku selalu waspada jika Lisa datang berkunjung ke rumah, dan syukurlah keadaan keluargaku baik-baik saja. Sementara ini, kehidupanku berjalan cukup normal. Dan kini aku telah melahirkan seorang putra yang cukup sehat. Kelahirannya membuat keluarga besarku maupun keluarga besar suamiku terlihat sangat-sangat bahagia. Sehingga aku dan Yosep berniat mengadakan pesta untuk menyambut kehadiran buah hati kami berdua. Kebetulan saat itu ada salah satu peternak yang kudanya mati dan suamiku pun langsung membelinya untuk pesta yang akan kami adakan. Ya, daging kuda adalah makanan favorit di kampungku dan memang sudah lazim terdapat pada sebuah pesta. Kami pun mengundang kedua keluarga besar dan juga para tetangga dekat untuk merayakannya, termasuk Lisa. Ya, saat itu Lisa juga hadir di pesta yang kami adakan. Namun anehnya, Lisa nampak tidak berbaur dengan para anggota keluarga yang lain. Ia hanya nampak duduk menyendiri sambil menengguk minuman yang disajikan. Sempat ia menatapku dengan senyuman dan aku pun membalasnya dengan tersenyum pula. Tapi di situ aku sedikit merinding karena senyuman Lisa terlihat sungguh sangat dingin, seperti menyiratkan sesuatu. Entah, aku pun langsung memalingkan wajah dan pura-pura menyibukkan diri, mengingat saat itu aku bertindak sebagai tuan rumah. Setelah acara pesta selesai, akhirnya para tamu undangan berangsur-angsur pulang ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan ayah, ibu, dan kakak-kakakku. Setelah mereka membantu membereskan rumah, mereka pun segera pulang. Akan tetapi di malam harinya, sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut. Pada mulanya aku pikir itu hanyalah suara orang mabuk akibat kebanyakan minum, tapi kenyataannya berbeda. Seketika terdengar suara teriakan. Mana Dokar? Dokar cepat! Mobil saja, kalau Dokar nanti terlambat, teriak yang lainnya. Mendengar itu aku dan suamiku pun langsung berhamburan keluar rumah. Ada apa ini? Ada apa? Memangnya siapa yang mabuk? Tanya Yosep suamiku. Bukan mabuk,
Itu Tante Ani pingsan dan muntah-muntah, saut salah satu warga saat itu. Dan benar saja, di situ aku melihat Tante Ani digotong dengan tandu lalu dibawa pergi dengan menggunakan mobil milik salah satu warga. Saat itu aku sangat terkejut dan merasa khawatir karena sebelumnya dirinya hadir di pestaku. Aku takut jika dirinya pingsan akibat makanan yang aku sajikan. Namun, di tengah suasana yang sangat mencekam itu, aku baru teringat jika aku meninggalkan anakku seorang diri di kamar. Segera aku pun bergegas meninggalkan suamiku di luar dan kembali masuk ke dalam rumah. Sudah 1 jam lamanya, Yosef suamiku belum juga kembali ke rumah, dan tiba-tiba saja terdengar kembali suara teriakan dari luar rumah. "Saling bunuh saja kalau begitu. Ada saling baikan, mau bikin begini." Mendengar itu, aku pun bingung dan tak tahu apa maksudnya. Tak lama, suamiku pun akhirnya kembali dari luar. "Ada apa, Kak? Kenapa teriak-teriak?" tanyaku. "Hah, Tante Ani. Tante Ani meninggal," jawab suamiku pucat. "Ya ampun, bagaimana bisa? Kan tadi sore dia ada di pesta kita. Apa jangan-jangan gara-gara makanan yang kita sajikan, Kak?" tanyaku gusar. Bukan. Tante Ani terkena santet. Dia meninggal di perjalanan, saat perjalanan ke rumah sakit, jawab Yosef suamiku. Mendengar itu, aku pun menjadi sedikit lega namun bercampur sedih. Ternyata meninggal dunia Tante Ani bukanlah karena makanan di pestaku, tapi di sisi lain, bagaimana bisa dirinya terkena santet yang merenggut nyawanya? Seperti tradisi di desaku, jika ada yang meninggal dunia malam hari sebelum esoknya dimakamkan, ada yang namanya malam penghiburan. Aku pun berniat datang mengingat Tante Ani masih kerabat ayahku. Saat itu aku sebenarnya dilarang oleh Yosef suamiku untuk datang ke acara malam itu. "Mungkin sebaiknya kamu jangan datang, karena Tante Ani itu meninggal tidak wajar, dan suasana kampung sepertinya sedang mencekam," ujar Yosef suamiku. "Ya mau bagaimana, tapi kan Helen gak enak, Kak. Tante Ani itu masih saudara. Apa kata keluarga yang lain kalau Helen tidak hadir?" ucapku memberikan pengertian pada Yosef suamiku. Pada akhirnya aku pun tetap pergi, dan di sana sudah terlihat banyak orang yang datang melayat. Di tengah banyaknya orang yang datang kembali, di situ aku melihat Lisa. Saat itu secara tak sengaja kami saling bertatapan. Pandangannya sangat tajam, dengan senyumannya yang lebih mirip seringai menatap tajam ke arahku. Walaupun aku sudah coba memalingkan muka, tapi pandangannya seolah tak pernah lepas dari diriku. Mendapati hal itu, aku pun langsung memalingkan wajah ke tempat lain dan berharap dirinya tidak melihat lagi ke arahku. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saja aku merasakan hawa dingin yang hinggap di tubuhku. Entahlah, seperti balok es yang ditempelkan ke kulit. Rasanya dingin sekali. Kurapatkan mantel yang kukenakan. Suasana pun ditambah mencekam ketika aku melihat ke dalam rumah. Terlihat jenazah Tante Ani yang sudah terbujur kaku. Aku berharap pemandangan tersebut tidak terbawa sampai ke dalam mimpi. Lalu ketika diriku sedang memandangi jenazah Tante Ani, tiba-tiba saja hawa dingin ini semakin terasa menusuk tubuhku, seperti sedang ada yang mendekap tapi tak nampak. Aku pun buru-buru pamit dan pulang ke rumah. Sesampainya aku di rumah, Yosef pun langsung bertanya, "Kenapa mukamu pucat? Apa kamu sakit?" "Tidak tahu, Kak. Tiba-tiba saja kok badanku seperti meriang," jawabku. "Kan tadi sudah aku bilang tidak usah datang ke sana. Kamu ini tidak pernah mau mendengar kata-kataku," ucap suamiku. Mendengar itu aku hanya diam saja sambil merasakan hawa dingin yang membuat dadaku merasa sesak. Segera aku pun langsung membaringkan tubuhku di tempat tidur. Saat itu aku merasa perasaanku semakin tidak enak hingga tiba-tiba saja aku melihat di depan pintu seperti ada sebuah bayangan. Apa itu? Pikirku. Di tengah kepanikanku, aku melihat bayangan itu mirip seperti wajah dari Tante Ani yang baru saja meninggal dunia. Dia terdengar bicara dengan berbisik. "Ngana, kita mau bawa Ngana. Mesti ikutin kita. Kau, saya akan bawa. Kau harus ikut dengan saya.
Siapa suruh ikut melayat? Ucap bayangan itu. Mendengar itu aku seperti ingin berteriak, namun tidak ada siapa-siapa di rumah karena Yosef suamiku baru saja keluar. Hal itu membuatku terbatuk hingga cairan dari hidungku meleleh keluar. Terasa aku seperti ingin pingsan karena rasa takut yang teramat sangat. Tak lama, untunglah Yosef suamiku tiba-tiba saja muncul dan langsung masuk ke dalam kamar. Namun aku tak bisa berkata apa-apa. Wajahku sudah dibasahi oleh air mata yang meleleh. Sontak suamiku pun bertanya, "Helen, kamu kenapa? Hah? Kamu kenapa, Helen?" Tanya Yosef suamiku. Aku tak bisa menjawab pertanyaannya. Aku hanya terus menangis sambil menunjuk ketakutan ke arah bayangan tersebut tadi berada. "Ada apa? Hah? Ada apa?" "Di sana tidak ada apa-apa. Sadar, Helen, sadar," ucap suamiku sambil memeluk tubuhku berusaha menenangkan. Syukurlah, Yosef berhasil menenangkanku. Dalam pelukannya, aku kembali merasa aman. "Sudahlah, kamu itu jangan terlalu penakut. Itu hanya halusinasi kamu saja. Makanya tadi kan sudah aku bilang, jangan pergi ke tempat seperti itu. Apalagi, matinya itu tidak wajar," ujar Yosef. Keesokan harinya, aku pun segera pergi ke rumah ayahku dan di situ aku pun menceritakan semua kejadian semalam. Ayah pun berusaha menenangkanku. Saat itu, ayahku segera bergegas mengambilkan air putih dan meminumkan air itu padaku dan sebagian dari air tersebut diusapkan ke wajahku. "Hati-hati, Alen. Sepertinya ada yang berusaha jahat sama kamu. Tetaplah berdoa meminta pertolongan dan perlindungan sama Yang Maha Kuasa," ucap ayahku pada saat itu. "Ya, Pak. Terima kasih. Terus doakan Helen ya, Pak," timpaku. Setelah itu, aku pun segera pamit dan kembali pulang ke rumahku. Sesampainya di rumah, aku pun merasa agak tenang setelah pemberian air dari ayahku. Di sore harinya, kebetulan di desaku sedang ada perlombaan olahraga yang diadakan di halaman sekolah dasar. Biasanya acara seperti ini membuat antusias warga desa di kampungku untuk melihatnya, termasuk juga aku. Karena memang merasa sudah baikan, aku pun tak mau ketinggalan untuk menonton. Saat itu, aku, suami dan anakku pergi untuk menonton pertandingan olahraga tersebut secara bersamaan. Selesai menonton, aku dan suamiku serta anakku bergegas untuk pulang. Namun, di sepanjang perjalanan pulang, aku merasa seperti ada sesuatu yang menekan-nekan punggungku. Entahlah, pada saat itu aku sedang berjalan dan padahal tidak membawa apa-apa. Ya, anakku digendong oleh suamiku. Di situ tapi aku merasakan seperti sedang menggendong beban yang sangat berat dan juga terasa dingin. Akibatnya, aku pun sempat terhuyung ke depan dan hampir saja terjatuh. "Helen, kamu kenapa?" tanya suamiku. "Gak tahu. Kepalaku pusing." Setelah sampai di rumah, aku pun langsung merebahkan tubuhku. Malam harinya, aku merasakan tubuhku panas serta menggigil dan kepalaku terasa semakin pusing. Namun tak lama, samar-samar, aku seperti melihat ada tangan yang melambai-lambai dari luar pintu kamar. Yang pasti itu bukanlah tangan Yosef suamiku karena dirinya berada tepat di sisiku sambil menjaga buah hati kami. Aku ingin sekali memberitahukan suamiku tentang tangan itu, namun aku tak kuat karena tubuhku menggigil hebat ditambah rasa sesak di dada. Seketika aku tak sadarkan diri dan pingsan. Di dalam mimpiku, aku melihat Tante Ani nampak mendatangiku. Wajahnya terlihat sangat pucat dan juga terdapat darah yang mengalir di sudut bibirnya. Di situ tiba-tiba saja ia menangis. Entahlah, melihat itu aku pun jadi ikutan menangis sedih sekaligus merasa sangat takut. Ya, aku tak bisa berkata apa-apa. Tak lama, sosok Tante Ani tersebut berkata, "Helen, kamu sudah disantet oleh Lisa. Kamu harus kuat. Kamu harus berusaha mencari cara melawan santet itu." Mendengar perkataannya itu aku terkejut. Bagaimana bisa? Lalu, sosok apakah di mimpiku ini yang telah memberitahu jika aku telah disantet oleh Lisa? Karena pikirku Tante Ani sudah meninggal dunia. Belum selesai pertanyaan dalam benakku terjawab, sosok Tante Ani yang hadir dalam mimpiku kembali memberitahuku jika sebelumnya bayangan tubuhku telah diinjak oleh Lisa dan memantrai bayanganku tersebut. Hal itu dilakukannya saat aku sedang menonton perlombaan olahraga sore tadi. "Kamu harus mencari orang untuk bisa melawan santet itu. Jika terlambat, kau akan bernasib sama sepertiku," ucap sosok Tante Ani. Namun tiba-tiba saja
ada gelagat yang aneh pada sosok Tante Ani. Ya, perilakunya berubah seperti ada yang merasukinya. Seketika, wujudnya mulai nampak berbeda. Di mulutnya mulai terlihat gigi taring tubuh memanjang. Belum lagi wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Tangannya hitam, kukunya mulai memanjang. Seketika, sosok Tante Ani terlihat menjulurkan lidahnya ke arahku. Mendapati itu sontak membuatku berteriak. Saat itu, suamiku yang sedang merokok di ruang tamu pun langsung melompat masuk ke dalam kamar. Helen, Helen, kamu kenapa? Teriaknya. Di situ, aku langsung terduduk bangun dari mimpi dalam keadaan menutup mata dengan kedua tangan. Aku tak berani membuka mata, takut jika sosok Tante Ani yang telah berubah menjadi makhluk mengerikan masih berada di depanku. Lawan Helen, berdoa, jangan mau kalah sama iblis. Begitulah bisikku dalam batin mencoba menguatkan mentalku. Sedangkan Yosef suamiku berlari keluar untuk meminta pertolongan pada tetangga dan juga kakakku yang memang tinggal berdekatan dengan rumahku. Saat itu, aku mendengar sesuatu seperti bisik-bisik di telingaku. Kau itu harusnya jangan datang melayat ke rumahku. Kau sudah dijadikan target untuk korban selanjutnya. Mendengar bisikan itu, aku pun hanya diam, tak menanggapi. Tak berapa lama, akhirnya kakakku pun datang dan mulai mengajakku bicara. Ayo dek, turun dari tempat tidur. Kita berdoa, ucapnya. Menanggapi ucapan kakakku, aku malah berteriak-teriak histeris seperti orang kesetanan. Tidak mau, tidak mau. Kalau aku turun aku bisa mati. Saat itu aku seperti tidak sadar. Aku sangat ketakutan hingga aku menggigit-gigit bibirku sendiri sampai berdarah-darah. Melihat darah yang keluar dari mulutku, kakakku pun segera mengambilkan air minum dan memberikannya padaku. Namun seketika aku langsung memuntahkannya kembali dan air bekas muntahanku berubah menjadi darah yang sangat banyak. Selain itu, tubuhku pun bermandikan keringat karena kegerahan. Ya, aku seperti berada di tengah kobaran api. Aku pun menggelinjang kepanasan. Mungkin ini akibat baju yang saat itu aku kenakan, benakku dalam hati. Saat itu aku memang memakai baju berwarna merah dan menurut orang-orang merah adalah warna kematian, sehingga di sini aku langsung merobek bajuku dan menggantinya dengan baju yang berwarna hitam. Di situ aku seperti orang kalap. Tiap kali aku meludah ke lantai, yang kulihat hanyalah darah dan darah. Aku menangis dan berteriak, "Kak, aku mungkin akan mati. Tolong aku, Kak." Menanggapi itu, kakakku pun terus berdoa dan berdoa. Dek, tidak ada darah. Ini hanya air putih. Dan yang kamu muntahkan itu juga air putih, bukan darah, ucap kakakku berusaha menenangkan. Bukannya makin tenang, aku justru malah menjadi semakin kalap. Aku emosi karena kakakku sendiri tidak mempercayai kata-kataku. Ini darah, Kak. Aku muntah darah. Kenapa kakak tidak percaya? Teriakku. Di situ, selain kakakku, juga terdapat beberapa tetangga yang mencoba menolong. Salah satu dari mereka juga mencoba untuk meyakiniku jika yang kulihat itu adalah salah. Namun, aku malah mengancamnya. Kalian jangan ikut campur. Kalian juga target selanjutnya. Tunggu saja, teriakku. Mendengar perkataanku itu membuat para tetanggaku tersebut langsung ketakutan. Kemudian mereka pun berlari keluar dari kamarku sambil berteriak, Madiara, Madiara. Ya, Madiara memiliki arti yaitu tukang santet. Tidak beberapa lama, akhirnya dengan doa-doa dari kakakku, aku pun mulai sadar. Mendapati hal itu, aku pun langsung dipeluknya. Kamu sudah sadar, dek? Kamu banyak berdoa ya, ucap kakakku. Saat itu, aku sudah mulai tenang dan langsung tertidur akibat kelelahan. Jujur saja, kejadian yang baru saja aku alami sangat-sangat menguras tenaga. Setelahnya, para tetangga pun satu persatu mulai meninggalkan rumahku. Begitu juga dengan kakakku. Dan sebelum pulang, kakak berpesan pada Yosef suamiku agar selalu menemani dan menjagaku. Tidak lupa untuk segera mengabarinya jika aku kembali kumat. Syukurlah saat itu aku tertidur hingga esok hari tanpa merasakan gangguan apapun. Keesokan paginya, aku pun segera dibawa suamiku untuk bertemu dengan tantenya yang merupakan seorang dukun. Sebenarnya di sini aku sedikit merasa keberatan atas rencana suamiku itu. Ya, aku malas untuk menjalani ritual-ritual tertentu. Belum lagi harus berhadapan dengan seorang dukun yang tentunya akan membuatku semakin tak nyaman. Karena saat itu aku berpikir seorang dukun adalah sosok yang mengerikan.
Namanya adalah Tante C. Menurut penuturan Yosep suamiku, dirinya sudah banyak menyembuhkan orang-orang yang terkena guna-guna ataupun kesurupan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya kami pun sampai di kediaman Tante C. Saat pertama bertemu, aku melihat dirinya seperti wanita parubaya pada umumnya. Tak sedikit pun tampilan menyeramkan pada diri Tante C. Yang ada, dirinya sangat-sangat ramah dan menyambut kami berdua dengan penuh kehangatan. Setelahnya suamiku pun langsung menceritakan kejadian semalam kepada Tante C. Namun belum selesai Yosep bercerita, tiba-tiba saja Tante C berkata, "Kamu itu juga orang jahat, Yosep. Kamu itu guna-guna anak ini supaya mau jadi istrimu," ucapnya sambil menunjuk ke arahku. "Kamu jahat, Yosep. Tante tidak suka kamu seperti itu," ucap Tante C lagi. Mendengar semua itu aku hanya bisa melongo terdiam. Aku bingung untuk menanggapinya. Ya, karena memang belum selesai masalah yang kualami, kini aku harus dihadapkan pada kenyataan jika selama ini aku telah diguna-guna oleh Yosep suamiku sendiri. Saat itu Yosep tak bisa lagi berbicara apa-apa, tapi terlihat dari raut wajahnya berubah kemerahan seolah-olah seperti memendam emosi, namun ia tak berani untuk mengungkapkannya. Di sini Tante C nampak tak peduli, malahan ia kembali melanjutkan memarahi Yosep suamiku. "Kamu ini kelewatan, Yosep. Kasihan anak ini masih muda, harus menjadi korban guna-guna. Tunggu saja nanti kalau guna-gunamu sudah luntur, bisa jadi dia akan pergi meninggalkanmu selama-lamanya," ucap Tante C melanjutkan omelannya karena ia kecewa pada perbuatan keponakannya sendiri. Setelah puas memarahi Yosep suamiku, aku pun segera diobati oleh Tante C. Sekitar hampir 2 jam lamanya Tante C mengobatiku. Ia pun berkata, "Nah, semua mantra yang menempel di tubuhmu telah Tante musnahkan. Ini jahe merah, kamu ambil ya. Jahe itu sudah Tante doakan. Dan ini peniti, kamu pasang di kutang yang selalu kamu pakai. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun kamu berada," jelas Tante C. "Terima kasih Tante, sudah mau menolong saya. Saya tidak tahu bagaimana harus membalasnya," ucapku. "Sudah, kamu jangan khawatir. Tidak usah kamu memikirkan hal itu. Justru Tante lah yang harus minta maaf atas perbuatan keponakan Tante sama kamu," timpal Tante C. Beberapa hari kemudian, setelah pengobatan yang diberikan oleh Tante C, aku pun berangsur pulih sehingga bisa melakukan rutinitas yang biasa kulakukan, seperti pergi ke pasar dan beribadah ke gereja. Hingga pada suatu ketika, saat itu terdapat kegiatan ibadah di hari Kamis yang dilangsungkan di kediaman Lisa. Ibadah kolom namanya. Dan semua jemaat kolom diwajibkan untuk hadir, termasuk diriku. Dengan terpaksa akhirnya aku beserta kakakku menghadiri acara kegiatan ibadah tersebut. Namun aku merasa tenang dengan pagar gaib yang telah diberikan Tante C padaku. Ketika aku tiba di rumah Lisa, nampak dirinya seperti tak berani menatap lagi wajahku. Lisa seolah seperti menghindar dariku. Itu terbukti ketika tak sengaja aku mendekatinya, dirinya pun nampak langsung menjauh dariku. Entahlah, mungkin dia merasa tak nyaman berada di dekatku. Saat itu aku dan kakakku duduk di bagian dapur rumah Lisa. Kami pun beribadah, menyanyi serta berdoa, dan di akhir ibadah lalu kami disuguhi kue-kue dan juga teh manis. Kue cucur ku ambil tapi tidak ku makan. Begitu juga dengan kakakku, dia mengambil kue cucur tersebut. Aku pikir kakakku tidak akan memakan kue itu, mengingat kue tersebut dimasak oleh Lisa, orang yang pernah mencoba mencelakai diriku. Namun kulihat kakakku telah memakan sepotong kue cucur itu. Aku hanya bisa pasrah dan terus berdoa serta berharap semoga tidak terjadi apa-apa dengan kakakku. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja kakakku jatuh sakit. Ia merasakan rasa sakit pada bagian dada dan juga perutnya. Tiba-tiba saja kakakku muntah-muntah, dan muntahnya itu adalah darah yang sangat banyak. Aku langsung berteriak histeris. "Ya ampun kak, kamu kenapa?" teriakku panik. Seketika adikku yang paling bungsu segera menggendong kakakku menuju mobil, dan kami sekeluarga segera membawa kakakku ke rumah sakit. Kami berharap dengan membawa kakakku ke rumah sakit, itu semua dapat menyembuhkan dirinya. Namun takdir berkata lain.
Belum sampai di rumah sakit, kakakku telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya, kakakku meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku menangis histeris, tak menyangka begitu cepat kakak yang sangat aku sayangi itu meninggalkan kami semua untuk selama-lamanya. Sempat aku teringat akan kue cucur yang telah dimakan kakakku di rumah Lisa. Di situ juga muncul rasa penyesalan yang cukup dalam karena aku yang tak bisa mencegah kakakku ketika ia memakan kue cucur tersebut sehingga dirinya menjadi korban selanjutnya dari ilmu hitam Lisa. Dan kini aku hanya bisa mendoakan kakakku tercinta agar damai di sana. Semua kebaikan dan jasanya tak pernah terlupakan bagi diriku maupun bagi keluarga besarku. Setelah kejadian meninggal dunianya kakakku, hidup aku pun berubah. Ya, aku segera mengajukan cerai untuk berpisah dengan Yosep karena saat itu aku sudah tak bisa lagi hidup bersamanya. Entahlah, seperti ada perasaan berbeda ketika melihatnya. Ini juga membuktikan atas perkataan dari Tante C, jika mantra guna-guna yang sudah digunakan Yosep untuk mendapatkanku sudah tak ampuh lagi, maka aku pasti akan meninggalkannya. Selain meninggalkan Yosep, aku juga meninggalkan kampung halaman dan kini aku menetap di kota Daeng, Makassar dengan anakku. Sedangkan Lisa, dari kabar yang aku peroleh, Lisa menganut sebuah ilmu hitam yang merupakan warisan turun-temurun. Ilmu tersebut mengharuskannya untuk mencari tumbal karena jika Lisa tak dapat memenuhinya, maka akan ada dari salah satu keluarganya yang akan menjadi tumbal, entah itu anaknya, suaminya, atau bahkan dirinya sendiri. Karena didasari hal itu, hingga saat ini aku takut untuk pulang ke kampung halamanku. Jika bukan karena hal yang sangat penting, aku tidak akan menginjakan kakiku di tempat di mana aku pernah dilahirkan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari kiriman subscriber kami yang ada di kota Manado yang namanya minta dirahasiakan ini luar biasa sekali ya. Jadi perjalanan hidup Helen, di sini disebutkan Helen dari awal ya, dari masa sekolah dia kelas 2 SMK, sekolah menengah kejuruan. Di sini ya mungkin dari awal sedikitnya udah kebaca lah ya bahwa si Yosep ini melakukan guna-guna, tapi sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi sih ya, kalau sudah terjalin dan sampai sudah punya anak ya tapi nggak tahu juga sih mereka pisahnya karena apa, tapi ya yang pasti kasihan anak lah ya, anaknya menjadi korban. Dan ini mungkin bisa kita ambil hikmah dari kisah barusan, yaitu bahwa segala sesuatu yang walaupun Yosep mencintai ya Helen, tapi ketika dimulai dengan cara yang tidak baik, pasti akhirnya akan berakhir tidak baik juga, karena ternyata dia dengan pelet dengan guna-guna. Dan sekali lagi untuk Lisa sendiri beserta keluarga besarnya, tapi memang di sini masih belum ini ya, kata ada yang bilang katanya hantu pok-pok. Jadi memang hantu pok-pok ini ya salah satu hantu yang cukup terkenal di Pulau Sulawesi ya. Jadi kalau aliran ilmu hitamnya tapi kalau untuk dari Lisanya sendiri ya, keluarga besar Lisa, ilmu hitam yang turun-menurunnya ini lebih ke pesugihan mungkin ya. Yang mana harus mencari tumbal, yang mana tumbalnya itu kalau sampai nggak bisa disediakan ya bisa dirinya sendiri yang menjadi tumbal. Jadi asli keren banget, dan terima kasih atas kiriman kisahnya yang sungguh luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa di-share juga ya link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum klik tombol subscribe ya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme kami upload setiap harinya, setiap malamnya ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan buat teman-teman yang ingin seperti tadi yang kisahnya dibawakan di channel kami ya, yang kisahnya diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi. Jadi pribadi itu bisa dari diri sendiri atau keluarga ya, atau lingkungan, bebas.
silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, kami harap mohon bersabar karena harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati lagi oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.